Pada tahun 1963, di puncak Perang Dingin, Amerika Serikat mengerahkan sebuah senjata yang tidak dibuat untuk memenangkan pertempuran. Senjata itu dibuat untuk mengakhiri perang. Sebuah senjata yang begitu brutal sehingga bisa menembakkan hulu ledak nuklir. Proyektil dengan kekuatan hampir 3 kali lipat bom Hiroshima ditujukan ke formasi tentara Soviet. Selama beberapa dekade, senjata itu tetap di sana, siap digunakan. Menunggu hari yang semua orang harap tidak pernah datang. Ketika Perang Dingin berakhir, orang Amerika mempensiunkan senjata itu, mengambil larasnya, memotongnya, dan mengubahnya menjadi bom paling dahsyat yang pernah dijatuhkan dari pesawat. Bom-bom itu mampu menembus lebih dari 30 meter tanah dan 6 meter beton. Sepertinya itu adalah akhir dari cerita. Tapi kemudian, pada bulan Oktober 2025, sebuah kesepakatan diam-diam dibuat antara Yunani dan Republik Ceko. 60 senjata itu yang terlupakan di gudang Yunani sejak tahun 80-an akan dikirim ke Ukraina. Tanpa perbaikan, tanpa modernisasi, apa adanya. Lalu, pada bulan April 2026, Brigade Artileri ke-52 Ukraina membuat sebuah unggahan di media sosial. Hampir tersembunyi di tengah daftar perlengkapan muncul nama itu. 110. Kebanyakan orang tidak menyadarinya. Tapi, siapapun yang paham tentang perang langsung berhenti saat itu juga. Karena senjata yang dibangun Amerika Serikat untuk menghancurkan tentara Soviet baru saja kembali ke medan perang. Dan sekarang senjata itu digunakan melawan Rusia, melawan tentara yang sama yang dulu diciptakan untuk dihancurkan. Rusia tidak menduganya, Ukraina sendiri juga tidak menduganya. Dan apa yang bisa dilakukan senjata ini akan mengubah perang ini dengan cara yang tidak banyak orang sadari. Mari kita mulai dengan apa sebenarnya senjata ini. M110 adalah howitzer swagrak terbesar yang pernah dikerahkan Amerika Serikat di medan perang. Pada dasarnya ini adalah meriam raksasa yang dipasang di atas kendaraan beroda rantai seperti tank. Sebuah senjata yang telah ditinggalkan oleh semua militer modern, yang tidak diinginkan lagi oleh negara manapun di NATO, yang bahkan oleh orang Yunani sendiri disebut sebagai perlengkapan yang tidak diperlukan secara militer. Meski begitu, ketika senjata itu tiba di Ukraina, orang yang paham soal perang langsung menyadarinya. Senjata yang ditolak ini bisa mengubah jalannya permainan. Alasannya, senjata ini menembakkan proyektil seberat 90 kg, hampir seberat orang dewasa, dengan jarak tembak hingga 30 km. Senjata ini dipasang di atas roda rantai, memiliki mesin dengan kekuatan 405 tenaga kuda, dan bisa menembak, bergerak, lalu menembak lagi sebelum musuh mengetahui dari mana tembakan itu berasal. Ini bukan senjata modern. Ini bukan senjata yang indah. Tidak memiliki teknologi canggih, tapi memberikan tingkat kehancuran yang hanya bisa dicapai oleh sedikit senjata di dunia. Tapi ada satu hal tentang senjata ini yang hampir tidak pernah disebutkan orang. Dan ketika kamu mengetahuinya, kamu akan mengerti kenapa M110 bukan sekedar meriam tua biasa. Alasan utama kenapa senjata ini bertahan begitu lama dalam dinas bukan karena daya tembak biasa dengan bahan peledak tradisional. Itu karena kemampuannya menembakkan hulu ledak nuklir taktis. Amerika Serikat memproduksi 2.000 proyektil nuklir yang disebut W-33 yang dirancang khusus untuk senjata ini. Setiap proyektil ini, menurut beberapa perkiraan, dapat menghasilkan ledakan hingga 40 kiloton. Sebagai perbandingan, bom yang menghancurkan Hiroshima hanya memiliki 15 kiloton. Artinya, satu tembakan saja dari M110 bisa menyebabkan hampir 3 kali lipat kehancuran itu. Itulah fungsinya. Jika Uni Soviet maju ke Eropa, M110 akan menjadi jawabannya. Kehancuran nuklir taktis ditembakkan dari meriam di kendaraan berantai, tapi Perang Dingin sudah berakhir dan M110 sudah dipensiunkan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya dengan senjata ini hampir sama mengesankannya dengan senjata itu sendiri. Dan ini adalah bagian dari cerita yang hampir tidak pernah diceritakan oleh siapapun. Ketika orang Amerika mempensiunkan M110 pada tahun 90-an, mereka tidak membuang semuanya.
Mereka menyimpan larasnya. Dan tahu apa yang mereka lakukan dengan itu? Sesuatu yang tak diduga siapapun. Para insinyur Amerika melihat laras-laras artileri raksasa itu dan mendapatkan sebuah ide. Mereka memotong laras-laras itu, mengisinya dengan bahan peledak, dan menciptakan bom yang disebut GBU-28, dikenal sebagai Bunker Buster, penghancur bunker militer yang terkenal itu. Bom ini dikembangkan hanya dalam 2 minggu selama Perang Teluk, karena orang Amerika menemukan bahwa tidak ada senjata yang mereka miliki yang bisa menembus bunker militer yang diperkuat yang dibangun Saddam Hussein di bawah tanah. Solusinya kemudian adalah mengambil laras M110, mengubahnya menjadi badan bom seberat 2 ton dan menjatuhkannya dari pesawat. Dan itu berhasil. Agar kamu tahu, GBU-28 bisa menembus lebih dari 30 meter tanah atau 6 meter beton padat. Hanya 2 yang dijatuhkan saat Perang Teluk. Yang kedua, menghantam sebuah bunker Irak secara langsung, menembus beton dan meledak di dalamnya, membunuh semua orang yang ada di sana. Setelah itu, Israel membeli 100 bom seperti itu. Dan banyak orang percaya bahwa tujuannya adalah untuk digunakan terhadap fasilitas nuklir Iran. Artinya, laras senjata yang sama yang sekarang ada di Ukraina sudah pernah didaur ulang untuk membuat bom paling mematikan di planet ini. Tidak ada bagian dari howitzer ini yang sekali pakai. Semua yang disentuhnya berubah menjadi alat penghancur. Sekarang yang paling menarik dari semua ini adalah bagaimana 60 senjata ini bisa jatuh ke tangan Ukraina. Dan cerita ini melibatkan Yunani. Lihat, Yunani memiliki 145 M110 di gudang mereka. Senjata Amerika dari tahun 80-an yang menjadi usang seiring negara itu memodernisasi persenjataannya ke standar NATO. Pemerintah Yunani melihatnya sebagai sebuah peluang. Mereka akan menjual apa yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan menggunakan uangnya untuk membeli peralatan baru. Paketnya terdiri dari 60 meriam howitzer dan 150.000 peluru dari berbagai jenis. Semua itu seharga 199 juta euro. Setiap M110 harganya sekitar 520.000 euro. Harga sebuah apartemen di Athena, sekarang pikirkan itu. Satu tank modern saja harganya antara 5 hingga 10 juta euro. Ukraina berhasil mendapatkan 60 unit artileri berat dengan harga setengah lusin tank. Inilah jenis kesepakatan yang bisa mengubah jalannya perang. Namun kesepakatan itu tidak bulat. Oposisi Yunani melakukan protes. Banyak dari senjata-senjata itu berada di pulau-pulau Yunani di Laut Egea, sangat dekat dengan pantai Turki, negara yang memiliki ketegangan sejarah dengan Yunani. Para politisi mempertanyakan apakah negara ini tidak melemahkan diri sendiri dengan mengirim artileri ke luar negeri, sementara mereka memiliki tetangga yang berpotensi bermusuhan di seberang laut. Meskipun begitu, pemerintah tetap melanjutkan. Pimpinan militer Yunani mengklasifikasikan M110 sebagai perlengkapan yang secara militer tidak diperlukan. Dan kesepakatan pun tercapai. Sekarang ada satu hal penting yang perlu dikatakan. 60 meriam ini tidak sampai sendiri dari Athena ke Ukraina Timur. Seseorang harus mengatur logistik, merampungkan kontrak, dan memastikan senjata-senjata itu sampai ke garis depan. Dan tidak terhenti di salah satu pelabuhan Eropa. Dan disinilah tokoh paling tidak terduga dalam cerita ini berperan, Republik Ceko. Tidak banyak orang yang tahu, tapi ada sebuah program bernama Inisiatif Ceko. Dan apa yang berhasil dilakukan negara ini adalah sesuatu yang layak untuk diceritakan. Lihat, Republik Ceko bukanlah kekuatan militer. Mereka tidak memiliki tentara terbesar di Eropa, juga bukan anggaran pertahanan terbesar. Namun Presiden Ceko melihat situasinya dan memutuskan untuk bertindak. Dia membuat program untuk membeli amunisi dan senjata di negara-negara pihak ketiga dan mengirimkannya langsung ke Ukraina. Dan dengan itu negara kecil di Eropa Tengah ini sendirian membangun salah satu jaringan pasokan amunisi terbesar di dunia. Sejak dimulai, Inisiatif Ceko telah mengirimkan sekitar 4.400.000 unit amunisi berat ke Ukraina. Datang dari 14 negara yang berbeda. Agar Anda punya gambaran, di awal perang,
Rusia menembakkan 10 peluru untuk setiap 1 peluru Ukraina, 10:1. Inisiatif Ceko membantu mengurangi ketertinggalan ini hingga 5 kali lipat, dari 10:1 menjadi 2:1. Hal itu mengubah medan pertempuran. Struktur inilah yang memungkinkan senjata-senjata Yunani sampai ke Ukraina. Dan bukan hanya howitzer saja. Bersama dengan 60 M110, datang 50.000 proyektil peledak, 40.000 proyektil dengan pendorong roket, dan 60.000 amunisi fragmentasi. Yang terpecah menjadi puluhan bom kecil di udara sebelum mencapai tanah. Ini memberi Ukraina berbagai macam pilihan hanya dengan satu senjata. Penghancuran area, jangkauan yang diperluas, dan kekuatan terhadap pasukan serta kendaraan. Ini artileri dengan berbagai pilihan. Namun semua itu tidak akan berdampak apa-apa jika datang pada waktu yang salah. Dan disinilah cerita ini menjadi semakin menarik. Pernahkah Anda berpikir mengapa senjata dari era Perang Dingin begitu berpengaruh pada saat perang ini? Dan jawabannya, itu berkaitan dengan kesalahan perhitungan terbesar yang dilakukan pemerintah Rusia ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Rencananya adalah perang yang cepat, menguasai Kiev dalam beberapa minggu, menggulingkan pemerintah, lalu pulang ke rumah. Berdasarkan taruhan itu, Rusia mengerahkan semua yang mereka miliki ke medan perang. Mereka menghabiskan tank, kendaraan lapis baja, dan artileri dengan kecepatan yang bahkan para jenderal Rusia sendiri tidak menyangka bisa dipertahankan selama itu. Tapi perang cepat itu tidak pernah terjadi. Dan sekarang, Rusia sedang membayar harganya. Sejak Februari 2022, Ukraina telah menghancurkan hampir 40.000 sistem artileri Rusia. 40.000. Pada Januari 2026, ada lebih dari 1.000 dalam 1 bulan saja. Itu setara dengan lebih dari 60 batalion artileri penuh. Dan kemudian muncul pertanyaan yang tak terhindarkan. Apakah Rusia akan mampu mempertahankan perang ini ketika persediaan mereka habis? Mengapa persediaan ini mulai habis? Gudang-gudang Soviet yang selama puluhan tahun tampak tak terbatas, kini mulai habis. Hanya tersisa 39% dari unit artileri yang disimpan sebelum perang. Dan produksi Rusia tidak mampu menutupi kekurangan ini. Pada bulan Maret 2026, Rusia mencatat rekor kerugian personel tertinggi sejak awal invasi. Lebih dari 35.000 tentara tewas atau terluka hanya dalam 1 bulan. Target Ukraina untuk 2026 adalah meningkatkan angka itu menjadi 50.000 per bulan. Dan perhitungannya sederhana, Rusia mampu merekrut antara 30 hingga 40.000 tentara per bulan. Jika kerugian melebihi jumlah perekrutan secara konsisten, maka perhitungannya akan berbalik. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Pada kuartal pertama tahun 2026, Rusia kehilangan lebih dari 90.000 tentara, sementara hanya merekrut sekitar 80.000. Angkanya tidak seimbang. Dan ketika angkanya tidak seimbang, setiap senjata baru yang tiba di medan perang Ukraina mempercepat pertumpahan darah ini. Faktanya, Ukraina tidak membutuhkan senjata futuristik. Mereka membutuhkan senjata yang dapat memberikan kehancuran dalam jumlah besar secara konsisten. Dan 60 howitzer dengan 150.000 peluru ini melakukan hal itu. Brigade Artileri ke-52 sudah menggunakan senjata-senjata ini. Bayangkan suasananya. Di timur Ukraina, di suatu tempat di sektor Kramatorsk atau Kharkiv, sebuah howitzer seberat hampir 30 ton berhenti di posisi yang terlindungi. 13 orang mengoperasikan senjata yang usianya hampir 2 kali lipat dari usia masing-masing dari mereka. Sebuah proyektil seukuran tubuh manusia dimuatkan. Larasnya terangkat, tembakannya bergema hingga beberapa kilometer. 90 kg bahan peledak meluncur menuju posisi Rusia. Dan sebelum dampaknya bahkan bisa dipastikan, M110 sudah bergerak ke posisi lain. Di sampingnya ada howitzer Bohdana buatan Ukraina dan peluncur roket ganda Vampire yang beroperasi. Setiap sistem memiliki perannya masing-masing. Bohdana mengenai target dengan presisi pada jarak jauh. Vampire membombardir seluruh area dengan roket dan M110 memberikan pukulan berat. Tapi yang membuat kombinasi ini benar-benar menakutkan bagi Rusia adalah apa yang terjadi sebelum tembakan dilepaskan.
Drone Ukraina terbang di atas lini Rusia, mengidentifikasi parit dan konsentrasi pasukan, lalu mengirimkan koordinat secara real time. Artileri menerima koordinat tersebut dan langsung menembak. Dan bulan Maret 2026 membawa sebuah tonggak yang membuat hal ini semakin mematikan. Untuk pertama kalinya dalam perang, Ukraina melakukan lebih banyak serangan drone daripada Rusia. Ukraina sekarang punya lebih banyak drone di langit daripada Rusia. Dan setiap sepasang mata tambahan adalah sebuah vonis bagi siapapun yang ada di sisi lain. Dan yang paling penting, pasokan tidak perlu berhenti di sini. Yunani masih bisa mengirim sekitar 85 M110. Tapi ketika Anda melihat peta global, Anda menyadari bahwa potensinya jauh lebih besar. Turki misalnya saat ini sedang mempensiunkan 219 unit untuk digantikan dengan sistem yang lebih modern. Yordania mengoperasikan 120 unit. Pakistan memiliki 140 unit. Maroko dan Taiwan memiliki lebih dari 130 unit jika digabungkan. Ada ratusan howitzer yang tersebar di 3 benua, dibiarkan begitu saja di gudang tanpa fungsi. Dan yang paling jelas adalah bahwa jalur untuk mengirimkannya ke Ukraina sudah dibuka. Inisiatif Ceko telah membuktikan bahwa itu berhasil. Jalur untuk mengirimkan senjata-senjata itu sudah ada, uangnya juga ada. Yang kurang hanyalah kemauan politik. Amerika Serikat membangun M110 untuk skenario paling ekstrim di Perang Dingin, penghancuran nuklir taktis terhadap tentara Soviet. 60 tahun kemudian, senjata ini tidak lagi menembakkan hulu ledak nuklir, tidak perlu. Dan ketika mereka mempensiunkan M110, mereka mengira kisah senjata ini telah berakhir. Ketika mereka mengambil larasnya dan mengubahnya menjadi bom penghancur bunker militer, mereka pikir itu adalah bab terakhir. Tapi perang di Ukraina menulis ulang akhir cerita ini. Senjata yang seharusnya menghancurkan tentara Soviet kini kembali lagi. Dan setiap hari, Rusia kehilangan lebih banyak artileri daripada yang bisa mereka gantikan. Setiap bulan jumlah korban melebihi jumlah perekrutan. Senjata seperti ini tidak lagi sekedar berguna. Senjata-senjata itu menjadi penentu. Dan pada akhirnya cerita ini menunjukkan sesuatu yang melampaui perang ini. Apa yang dianggap sampah oleh satu angkatan bersenjata bisa jadi justru menyelamatkan angkatan bersenjata lain. Dan terkadang senjata yang mengubah segalanya bukanlah yang paling modern, paling mahal, atau paling canggih. Itulah yang tidak pernah diduga akan kembali. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Menurut Anda, berapa lama lagi Rusia bisa bertahan dengan tingkat kerugian seperti ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jika video ini memberikan informasi baru untuk Anda, bagikan kepada seseorang yang juga mengikuti perang ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran ini, silakan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Salam dan sampai jumpa di video selanjutnya.